maka lulusan ini juga terbuka jikalau dia ingin melayani di luar daripada gereja. Misalnya di pemerintahan. Baru-baru ini juga lulusan kita ada yang diterima di SCTV gitu kan. Wow. Jadi kita mendukung, tetapi tetap kita katakan tetap concern, memperhatikan perkembangan kebutuhan perempuan, remaja dan anak-anak. Kita seluruh alumnus jangan berhenti untuk memberitakan kabar baik. Jangan berhenti untuk memperhatikan ibu-ibu, remaja dan anak-anak, karena kalau tidak ada sekolah Bibel Pro yang dulu, mungkin perempuan Batak yang sekarang juga masih susah untuk maju. Shalom saudara-saudara sekalian, penonton setia channel YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Kembali lagi bersama saya calon diakones Marlin C. Lumban Tobing di acara podcast HKBP. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan salah satu narasumber, seorang pendeta perempuan yang mendedikasikan dirinya dalam bidang pelayanan di pendidikan dengan menjadi salah satu ketua di suatu lembaga pendidikan yaitu Sekolah Tinggi Bibel Pro. Bersama beliau kita akan membahas bagaimana progres STB guna menghasilkan alumnus sebagai Parjamita Inah. Nah, langsung saja kita bercakap-cakap dengan Ibu Ketua Sekolah Tinggi Bibel Pro yaitu Pendeta Dr. Beni Sinaga. Halo Inang, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi juga. Terima kasih sudah datang ya, Nang. Dengan senang hati. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang santai nih, Nang, membahas tentang Sekolah Tinggi Bibel Pro yang perkembangannya sampai hari ini. Tapi sebelumnya nih kami mau bertanya dulu, Nang. Sudah berapa lama sih Inang menjabat sebagai ketuanya Sekolah Tinggi Bibel Pro? Saya menerima tugas ini sejak Februari tahun 2020. Jadi kalau dihitung-hitung itu 2,5 tahun ya. Baru 2,5 tahun. Ya. Masih singkat ya, Nang. Masih sangat singkat. Dan masih ada perjalanan panjang yang harus diteruskan. Ya, benar. Nah, kemudian nih, Nang, bagaimana sih proses pemilihan waktu itu sehingga bisa terjadi atau sehingga Inang bisa terpilih menjadi Bibel Pro? Karena sebelumnya yang diketahui adalah yang menjabat di situ seorang Bibel Pro juga. Bagaimana? Kalau dikatakan pemilihan itu sesuai dengan aturan-peraturan kita di HKBP bahwa ketua Sekolah Tinggi Bibel Pro itu dipilih oleh pimpinan pusat. Nah, ketika itu saya baru selesai juga studi S3 di STT Jakarta. Nah, setelah saya melapor, ya saya sebagai seorang pendeta yang baru selesai studi mengharapkan ditempatkan kembali ceritanya ke STT HKBP. Yeah. Karena saya dulu sudah mengajar di STT HKBP dan berangkat untuk pengembangan kualitas dan juga pengembangan diri sebagai seorang dosen. Tapi setelah saya menunggu SK, saya diberikan tugas untuk memimpin Sekolah Tinggi Bibel Pro. Ya mulanya sih enggak gimana ya, kenapa jadi ke Sekolah Tinggi Bibel Pro begitu. Tetapi saya kembali kepada pertanyaan saya dalam perjalanan panggilan. Apakah saya bisa untuk memimpin di Sekolah Tinggi Bibel Pro? Lalu ketika itu pimpinan pusat, ya waktu itu masih Eporus Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing, berangkatlah dan kerjakanlah apa yang sudah diberikan bagimu. Ya, saya berdoa bersama dengan keluarga, kalau memang ini harus saya kerjakan, ya saya berangkat ke Sekolah Tinggi Bibel Pro dan mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan berdasarkan pengalaman sebagai dosen kurang lebih 8 tahun di STT HKBP. Mungkin itu kurang, tetapi saya juga melatih diri di dalam kepemimpinan ini. Baik, terima kasih Inang untuk penjelasannya sangat rinci. Nah, memang masih sangat singkat ya kalau untuk dari
jangka pekerjaan Inang sebagai Ketua Sekolah Tinggi Bebelfro sendiri. Tapi di perjalanan yang 2,5 tahun ini pastinya ada perubahan yang terjadi setelah Inang memimpin sebagai ketua di sana. Nah, bolehkah Inang bercerita mengenai perubahan dan progres dalam menuju perubahan itu? Baik, kalau dikatakan perubahan yang sangat masif mungkin tidak, karena kita juga harus menghormati dan menghargai apa yang sudah ditetapkan sebagai kurikulum, sistem pembelajaran, buku panduan, dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di STB HKBP. Dan yang sudah ada di sana yang sudah baik selama ini tentunya kita tetap lanjutkan. Termasuk misalnya sistem bagaimana mahasiswa di asrama, bagaimana mahasiswa kuliah, dan juga bagaimana kurikulum yang sudah ditetapkan. Ketika itu pergumulannya adalah akreditasi, karena kalau sebuah kampus tidak diakreditasi tidak bisa meluluskan atau mewisuda. Iya. Konsekuensinya di sana. Dan ya sampai keparah-parahnya kan biasanya kita dengar akan terancam tutup. Iya. Syukurnya ketika itu Borang sudah masuk, tetapi belum ada visitasi lapangan. Setelah saya masuk di sana, gembira melihat bahwa Borang sudah masuk. Jadi kita tinggal menunggu asesmen lapangan untuk program studi. Jadi program studi di sana kan misiologi. Jadi pada bulan 2 tahun 2021 datang asesmen lapangan. Nah 2 minggu kemudian keluar hasilnya baik. Saya pikir sebagai prodi S1 yang baru dimulai tahun 2014 cukuplah untuk pemula gitu ya. Setelah itu kita bersama dengan seluruh dosen dan tenaga kependidikan di sana bahu-membahu lagi, kerjasama lagi untuk mewujudkan nilai akreditasi untuk institusi. Iya. Karena memang sudah diingatkan juga oleh Kemenak, Kementerian Agama, bahwa STB HKBP belum terakreditasi institusinya. Maka kita, ya saya pikir semua bekerja keras, mulai dari dosennya, tenaga kependidikannya, alumninya, mahasiswanya, bahu-membahu untuk mewujudkan suatu borang yang dituntut untuk kita kerjakan. Itu kalau nggak salah kita mulai bulan Oktober di tahun 2021. Kemudian kita submit borangnya di Desember 2021. Hitung-hitung sih itu singkat sekali. Ya. Tapi karena semua terlibat, ya akhirnya kita bisa menyelesaikannya. Dengan kemampuan yang kami punya, dan bulan Agustus baru-baru ini sudah divisitasi, dan kita memperoleh akreditasi baik lagi untuk STB HKBP. Luar biasa. Jadi, ya 2 akreditasi ini harus dipenuhi. Jadi sejak itu kita sudah mewisuda 2 angkatan mahasiswa, dan progres-progres lain ya tentunya kita mengusahakan bagaimana supaya nanti ke depannya dosen-dosen ini juga sudah memiliki jabatan fungsionalnya. Kita doakan supaya bisa, kalau yang lain sudah baik selama ini, jadi kita tinggal melanjutkan yang sudah baik agar tetap baik dan sangat baik, gitu ya Nang. Semoga nanti akreditasinya ke depan bisa dengan sangat baik. Dapat predikat sangat baik begitu ya Nang. Predikat sangat baik. Baik, mari kita doakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian supaya pendidikan yang ada di HKBP ini semakin maju, terlebih yang pendidikan mempersiapkan putri-putri Allah sebagai pelayan di HKBP. Nah, seperti yang diketahui nih Nang, banyak orang bahwa sekolah tinggi Bebelfro itu kehidupannya di asrama. Betul. Ya, bolehkah Inang bercerita sedikit mengenai keasramaan yang ada di sekolah tinggi Bebelfro ini Nang? Kalau sekarang mahasiswa itu kita usahakan semua ada di asrama. Jadi kenapa di asrama? Karena memang ini kan bukan kampus seperti kampus umum. Jadi pendidikan itu bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan spiritual dan karakter.
maka kampus terintegrasi dengan asrama dalam tujuan untuk mewujudkan pendidikan keilmuan, karakter, dan spiritualitas. Jadi karakter dan spiritualitas bisa diasah lewat asrama. Di asrama, mahasiswa melakukan kegiatan bagaimana tinggal sebagai keluarga bersama dengan sesama mahasiswa. Jadi itu para mahasiswa punya pembagian kerja setiap hari yang harus diselesaikan. Itu ada namanya pardapur. Nah, pardapur ini menyelesaikan masalah Memasak. makanan setiap iya. hari. Ya, ini kan bagian doa juga, makanan setiap hari. Kemudian ada yang disebut dengan partaman. Jadi mereka bertanggung jawab kebersihan dan keindahan taman-taman yang ada di STP HKBP. Lalu ada juga yang disebut dengan parkantor. Nah, Ini tugasnya ngapain, Nang? membersihkan seluruh kantor, debu, menyapu, dan lain sebagainya. Ya, kerjanya rame-rame begitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan bagian keamanan. Ada juga yang untuk mengelola bagaimana supaya lingkungan itu bersih. Tetapi yang paling utama ada juga bagian-bagian yang lain. Nah, jadi asrama itu menjadi home bagi mahasiswa. Setiap ada waktu-waktu mereka juga untuk sharing, ada waktu untuk nonton bareng, ada waktu untuk community day gitu, bagaimana mereka bisa buat games supaya mereka tetap semangat ya dalam melanjutkan perkuliahan. Tetap di solid STP juga ya, Nang. Ya. Gitu kira-kira kalau kehidupan di asrama. Boleh tinggal mungkin 1 hari di asrama untuk mengalami. Tidak jauh beda juga dengan Sekolah Tinggi Diakonis sih, Nang. Keasramaannya dan kegiatannya, ada juga pembagian tugas-tugasnya seperti itu dan dilakukan bergilir sekali seminggu. Apakah itu juga bergilir sekali seminggu, Nang? Kadang sekali seminggu, kadang sekali sebulan. Tapi mungkin sekali seminggu lebih tepat ya. Ada juga mungkin tugas ini bisa untuk sekali sebulan, ada tugas yang ini untuk beralih sekali seminggu, begitu ya, Nang. Ya. Tergantung dia tugasnya apa, begitu ya, Nang. Oke, nah itu kehidupan berasramanya membangun kekompakan antar sesama mahasiswa supaya menghilangkan ego, supaya bisa saling tolong menolong, bantu membantu, saling sharing untuk membangun kekompakan dan kerjasama yang baik di dalam persekutuan asrama maupun kampus antar mahasiswa yang satu tingkat dan yang berbeda tingkat ya, Inang, seperti itu. Nah, sesuai visi dan misi STP yang mengatakan bahwa sarjana misiologi perempuan penginjil yang unggul dalam penginjilan dan pengajaran yang berkualitas dalam bidang ilmu misiologi yang relevan dan ekumenis. Sejauh ini nih, Nang, bagaimana sih visi ini sudah berjalan melalui proses pembelajaran yang ada di kampus? Tentunya visi ini berangkat dari sejarah berdirinya Sekolah Bibelfro ya, yang sekarang menjadi Sekolah Tinggi Bibelfro setelah menjadi setara dengan strata 1. Sejarahnya kan memang Sekolah Bibelfro ini berdiri karena untuk memenuhi pelayanan kepada kaum perempuan, remaja putri, dan anak-anak. Maka kampus mendesainnya dengan tujuan melahirkan sarjana agama atau sarjana misiologi yang memang bisa memperhatikan kebutuhan, keperluan, pengembangan, spiritualitas dan juga kemampuan daripada perempuan, remaja putri dan anak-anak. Sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah bahwa mungkin sampai sekarang juga ada perempuan masih dinomorduakan di tengah-tengah tradisi orang Batak. Maka pada mulanya misionaris kan melihat bahwa perempuan ini juga perlu dibantu spiritualitasnya. Maka para suster datang untuk melayani para perempuan supaya hidup bersih, supaya martondi, supaya bisa juga memperbaiki ekonomi keluarga. Nah, maka kemudian datanglah para misionaris untuk mendidik perempuan-perempuan Batak supaya mau juga ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil
sekaligus juga untuk mengembangkan kemampuan kualitas daripada perempuan, remaja putri dan anak-anak. Lalu berdirilah kursus-kursus untuk perempuan yang mau melayani di tengah-tengah ketika itu tradisi Batak yang masih tertutup untuk pendidikan bagi perempuan. Setelah itu didirikan juga sekolah Bibel Pro secara resmi sebagai suatu sekolah dan tetap concern untuk kebutuhan perempuan, remaja putri dan anak-anak. Nah, meskipun sekarang STB HKBP setelah menjadi strata 1, visi untuk menjangkau perempuan, anak-anak dan remaja putri itu tetap. Nah, hal ini diterjemahkan melalui kurikulum perpaduan misiologi, tapi misiologi misi untuk perempuan, remaja putri dan anak-anak. Di kurikulum ini juga dikembangkan bagaimana supaya tetap menyoroti perempuan, remaja putri dan anak-anak. Kemudian kita juga melihat di dalam kurikulum ada praktek lapangan. Praktek lapangan itu ada 3. Yang pertama yaitu kepada lembaga ya, kalau bisa itu lembaga yang menangani perempuan. Contohnya di Batam ada tempat woman migrant care. Jadi untuk memperhatikan perempuan-perempuan, atau tempat yang ada penampungan anak-anak. Jadi mereka belajar untuk melihat itu. Yang kedua itu PPL-nya ke gereja-gereja. Dan di gereja mereka mengusahakan supaya pelayanan itu juga bisa menjangkau perempuan, remaja putri dan anak-anak. Kalau yang ketiga ini ke daerah misi, yang masih belum, mungkin masih kekristenan itu masih baru atau mungkin bahkan tidak dikenal. Dan di sana mereka tetap concern kepada perempuan, remaja putri dan anak-anak meskipun tidak tertutup kemungkinan mereka bisa melayani secara holistik. Nah, itu yang bisa, dan tentunya di sekitar kampus itu juga kita tetap menggiatkan setiap minggu mahasiswa dibagi ke gereja-gereja untuk melayani anak-anak, perempuan, seperti itu. Baik, terima kasih Nang untuk penjelasannya. Nah, ini sudah mencakup proses pembentukan para calon-calon Bibel Pro HKBP ya Nang, secara akademis dan secara praktis juga begitu ya Nang. Ya. Nah, sejauh ini Nang, seperti kreativitas yang tumbuh dalam diri mahasiswa, apakah itu didapatkan dari kampus atau mereka sendiri yang memang menggali, mengasah diri mereka untuk mendapatkan ide-ide dan kreativitas yang baru itu? Bagaimana? Kalau ide-ide dan kreativitas kan tentunya dimulai dari kelas ya, perjumpaan dengan dosen. Di situ diberikan petunjuk-petunjuk, tapi yang namanya mahasiswa muda gitu ya, dia juga ingin mengembangkan itu secara pribadi. Apalagi sekarang kan medianya sudah banyak, bisa searching di Google, YouTube, dan media-media yang tersedia. Dan kalau sekarang kan belajar itu tanpa batas. Ya, betul. Jadi mahasiswa juga sangat terinspirasi dengan media sosial, dan mereka punya wadah khusus gitu ya yang disebut dengan sermon. Jadi ya setiap hari Rabu mereka udah berkumpul bagi yang mengajar sekolah minggu untuk berbagi kira-kira kreativitas apa yang harus dilakukan untuk anak-anak. Kelasnya juga ada, misalnya PA, penelahan Alkitab, bagaimana belajar untuk mendesain PA yang kreatif untuk ibu, remaja dan anak-anak. Ya, kampus mendukung untuk itu, dan di gereja juga mereka tetap belajar melihat apa yang bisa mereka kembangkan di sana. Ya, terima kasih Nan. Seperti yang diketahui juga bahwa panggung boneka itu sepertinya terkenalnya dari Sekolah Tinggi Bibel Pro nih. Para Bibel Pro yang sepertinya lebih menguasai bidang itu. Banyak anak-anak sekolah minggu yang senang dengan kreativitas itu. Banyak karena yang seperti panggung boneka kan anak-anak banyak yang suka ya Nang. Nah, itu salah satu bentuk kreativitas yang membangun dan sangat berpengaruh sekali untuk anak-anak sekolah minggu, untuk mengajak mereka untuk
senantiasa datang ke gereja HKBP untuk bersekolah minggu. Ada baiknya juga ini diterapkan di gereja-gereja kita ya Nang, supaya membangun rasa cintanya ke HKBP, salah satu jalan ya Nang. Nah, melihat sejarah Bibelfro yang sudah Inang ceritakan tadi nih, pada dasarnya adalah Bibelfro itu Parjamita Inah. Namun dapat kita lihat di lapangan bahwa pelayanan cenderung menjurus pada khotbah mimbar, bahkan menjadi pemimpin di satu gereja, menilai kepodatohonan. Nah, bagaimana sih tanggapan Ibu selaku rektor, selaku ketua Sekolah Tinggi Bibelfro saat ini? Baik, mengabarkan Injil Ya. melalui parjamitaan atau khotbah tentunya merupakan suatu tugas yang harus diemban ke depannya sebagai seorang Bibelfro. Untuk itu kurikulum juga dibentuk bagaimana melatih mereka bisa berkhotbah. Tapi khotbah tentunya apalagi untuk perempuan, remaja dan anak-anak tidak melulu hanya melalui mimbar. Apalagi sekarang kan metode berkhotbah itu sudah juga banyak, tidak lagi harus ada di atas mimbar, Ya, betul. tapi bisa kita memberitakan Injil Parjamita Inah melalui interaksi dengan kehidupan sosial ibu-ibu yang banyak sekali pergumulannya. Atau mungkin juga mendampingi para ibu-ibu dalam masalah-masalah yang dihadapi, itu juga merupakan pemberitaan Injil. Kepada anak-anak juga bisa dilakukan, tidak hanya lewat sekolah minggu. Artinya seorang lulusan Sekolah Tinggi Bibelfro itu memiliki concern atau ketertarikan, kepekaan untuk melihat setiap persoalan daripada perempuan, remaja putri dan anak-anak. Jadi apakah itu di mimbar atau tidak, ya harus dilakukan. Kalau di mimbar melulu kan bosan ya. Iya kan? Karena Ya, betul. di hatinya sudah harus berbicara tentang Kristus kepada ini ibu-ibu, remaja putri dan anak-anak. Apakah harus menunggu di mimbar dulu baru dia ngomongkan tentang Yesus Kristus gitu kan? Kan tidak ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Nang. Seperti yang dikatakan Bibelfro itu Parjamita Inah tentu mendapat tanggung jawab yang besar Nang. Karena banyak mengayomi kaum-kaum ibu, kaum anak, remaja putri. Dan pada sekarang ini kita ketahui bahwa perubahan-perubahan zaman terlebih kepada kaum muda sekarang ini menyebabkan pergaulan yang sudah tidak sehat. Ada yang kecenderungan game online, ada yang kecenderungan pola hidupnya sudah tidak tertata dengan baik. Lantas apakah tanggung jawab dan harapannya sebagai Parjamita Inah sudah terlaksana dengan baik sejauh ini Nang, menghadapi perubahan zaman yang sudah sangat manusia tidak bisa kontrol lagi seperti itu Nang? Maksudnya apakah Parjamita Inah sudah menyentuh ranah masalah anak-anak sekarang? Yang saya lihat itu mereka menyentuhnya karena dalam tulisan skripsi mereka sudah memasuki judul-judul yang demikian. Kalau kita tahu kan skripsi harus ada penelitian. Iya betul. Berarti kalau dikatakan pengaruh gadget bagi anak-anak sekolah minggu di HKBP ini, itu berarti mereka harus terjun juga melihat bagaimana pengaruh gadget itu. Ya sekarang tinggal bagaimana praktiknya untuk berjumpa dengan kenyataan. Mungkin kalau sebatas penulisan, penelitian itu kan waktunya singkat. Paling sebulan, 2 bulan gitu ya. Tapi kalau praktiknya yang namanya mahasiswa sekarang juga sudah orang yang terikat dengan gadget. Iya betul. Mahasiswa sekarang juga sudah online gitu. Jadi mau gak mau ya harus disentuh. Saya misalnya mengampu mata kuliah khotbah itu, saya punya 1-2 pertemuan untuk membahas tentang khotbah di media sosial atau khotbah online. Apalagi waktu masa kuliah online, ya semua
harus virtual. Iya, gitu betul ya. lah. Semua harus online. Dan di sana kita belajar bagaimana menyampaikan khotbah dengan online. Jadi istilahnya kehidupan sekarang pun tidak terlepas lagi. Kita dengan perkembangan sekarang ini tidak terlepas lagi ya Nang. Artinya kita membutuhkan itu dan jemaat juga supaya lebih gampang mendapatkannya. Nah, tapi banyak itu yang terjadi sekarang untuk anak-anak yang salah menggunakan kecanggihan zaman sekarang. Nah, itu menjadi suatu keprihatinan bagi kita sebagai pelayan dan sebagai jemaat juga harus bisa untuk memberikan perhatiannya kepada anak-anak zaman sekarang ya Nang. Begitulah harapan kita yang paling besar ini. Iya, iya. Makanya kan sekarang banyak itu tentang apa itu bijak untuk menggunakan gadget. Itu kan pelatihannya mulai dari negara sampai kepada pemerintahan, program-program pemerintahan di masa online kan seperti itu ya. Gereja juga harus ikut gereja melakukan itu ya. Pencegahan, pembinaan, pengarahan supaya anak-anak bijak menggunakan gadgetnya juga. Artinya HKBP itu berpengaruh besar lah untuk kemajuan dan perkembangan karakter anak-anak di masa depan, begitu ya Nang? Ya. Seperti yang kita tahu juga bahwa STB ini sudah melahirkan alumnus yang sudah melayani di berbagai gereja, di berbagai tempat dan di berbagai daerah. Namun ada juga yang menjadi ASN atau profesi lainnya. Bagaimana nih tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Ya memang namanya Sekolah Tinggi Bibelfro, tetapi karena sudah terakreditasi dari di bawah Kementerian Agama, maka lulusan ini juga terbuka jikalau dia ingin melayani di luar daripada gereja, misalnya di pemerintahan. Baru-baru ini juga lulusan kita ada yang diterima di SCTV, gitu kan. Wow. Jadi kita mendukung, tetapi tetap kita katakan tetap concern, memperhatikan perkembangan kebutuhan perempuan, remaja dan anak-anak, gitu. Jangan dilupakan. Artinya kalau itu terbuka, STB HKBP juga terbuka untuk lebih luas lagi supaya orang-orang juga lihat lulusan dari STB HKBP itu nggak melulu harus jadi Bibelpro. Ya. Kalau dia mau jadi Bibelpro ya kembali kepada panggilan. Meskipun rata-rata 90% kalau kita wawancara seleksi masuk itu pasti dibilang dia ingin menjadi seorang Bibelpro. Ya kita dukung juga. Karena Bibelpro pun saya pikir sudah harus ditingkatkan juga kualitas keilmuan untuk menjawab kebutuhan di zaman sekarang yang mungkin berbeda dengan zaman-zaman yang sebelumnya. Jadi saya pikir it's okay lah ya. Justru itu perkembangan yang baik ya Nang ya. Iya, kalau bisa, kalau nanti misalnya lulusan STB HKBP tidak hanya menjadi Bibelpro, pasti banyak juga kan peminatnya. Betul. Karena orang kadang takut, wah lulus dari situ harus jadi Bibelpro, gitu kan. Ya enggak juga kan. Sudah boleh melamar karena ijazahnya sudah diakui oleh negara di bawah Kementerian Agama. Silakan melamar di tempat-tempat di mana dia bisa mengembangkan diri dan mengabdikan dirinya. Tidak melulu menjadi Bibelpro. Seperti yang dibilang Ibu Ketua tadi, kembali pada panggilan, kembali pada dirinya sendiri. Apakah memutuskan menjadi Bibelpro atau memutuskan untuk mengembangkan dirinya dan pelayanannya di bidang lain. Nah, artinya untuk kaum perempuan atau kaum wanita yang ingin melanjutkan sekolahnya atau bingung mencari di mana, mari coba kita kasih diri kita ke sekolah-sekolah HKBP, Sekolah Tinggi HKBP yang berbaur kerohanian. Siapa tahu kita menemukan diri kita di situ, siapa tahu juga kita menemukan panggilan kita di situ. Tidak tertutup kemungkinan juga ada yang udah jadi PNS juga kan? PNS sudah nggak ya? Ada ya? Ada yang sudah PNS, ada. Itu apanya Nang?
Prosesnya itu apakah ada minta persyaratan dari sekolah atau kampus gitu? Biasanya kan mereka bawa ijazah. Iya. Kalau ijazah belum keluar ya kita keluarkan surat keterangan lulus. Jadi mereka ikut jalur testing gitu ya. Apakah mereka mungkin sambil menunggu dari gereja lalu mereka melamar tapi lulus, why not gitu ya, dilanjutkan untuk bertugas di negara ini. Seorang perempuan dengan semangat semangat seorang Parjamita Inah, semangat Bibel Pro tetapi melayani di pemerintahan. Dan itu pastinya masuk di bagian keagamaan ya, Nang? Ya, keagamaan. Kadang ada juga yang melamar jadi guru. Sudah bisa, Nang? Ya, guru. Karena memang kalau di awal-awal kan memang Bibel Pro itu adalah guru bagi perempuan-perempuan supaya pintar, ya kan? Karena waktu mula-mula itu kan perempuan Batak diajari oleh para misionaris dan juga para Bibel Pro untuk baca tulis. Supaya pintar, wawasannya luas. Tapi juga di sana diajari spiritualitas, terutama tentang kekristenan. Jadi itu yang dikembangkan sebenarnya. Artinya kan kalau mau menjadi guru seperti yang kita ketahui harus memiliki akta 4 ya, Nang? Apakah itu harus mereka ambil lagi akta 4-nya atau memang sudah ada dari STB itu sendiri? Oh, dari STB tidak ada. Itu pilihan masing-masing. Kadang mereka guru kan tidak melulu tidak dari PNS, kadang honor, kadang ya karena dibutuhkan. Seperti waktu wisuda yang bulan 3 lalu, itu dari Kemenak yang diwakili oleh Departemen Agama Kabupaten Toba, mengundang lulusan Sekolah Tinggi Bibel Pro supaya melamar ke pemerintahan di Toba, karena sekarang katanya di Toba itu membutuhkan guru-guru agama karena sangat kurang. Itu kan kita bertanya-tanya di Toba, kok bisa kurang? Kok bisa kurang guru agama Kristen gitu. Jadi mereka mengharapkan lulusan STB bisa ikut untuk memenuhi jumlah daripada guru agama Kristen. Luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Sekolah Tinggi Bibel Pro ini. Nah, kan Nang tadi saya udah bertanya, sudah pastinya Sekolah Tinggi Bibel Pro ini melahirkan banyak nih para alumnus nih. Apakah mereka juga berpartisipasi dalam kemajuan Sekolah Tinggi Bibel Pro ini? Ya, tentu mereka memperhatikan STBHKBP, tapi sekarang kita bentuk suatu organisasi yang disebut Ikatan Alumni STBHKBP supaya lebih terkoordinir gitu ya, supaya tetap bisa terhubung dengan STBHKBP. Kira-kira STBHKBP ingin memajukan kampus dalam bidang apa. Nanti channelnya dari Ikatan Alumni STBHKBP namanya IKA STBHKBP, dan mereka menjadi penyambung suara lah apa yang mau dibutuhkan STBHKBP. Artinya dalam organisasi itu menghidupkan kembali supaya tidak lupa, tidak lepas begitu saja dan masih diperhatikan. Artinya bukan mereka yang memperhatikan kampus, tapi kampus juga memberi perhatian kepada para alumnus. Itu ya Nang gunanya organisasi Ikatan Alumni ini. Ya, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Bibel Pro nih Nang, untuk penutup kita di bincang-bincang singkat ini, apa sih yang menjadi harapan Inang kepada seluruh alumnus dan kepada seluruh pelayan yang ada di sana dan kepada seluruh Bibel Pro, begitu pula yang masih mahasiswa pada saat ini? Harapan saya yang pertama, kiranya kita semua boleh mendukung Sekolah Tinggi Bibel Pro supaya tetap eksis di pemerintahan Indonesia ini. Karena tujuan kita saya pikir baik. Kita tahu bahwa perempuan selalu tertinggal dalam berbagai bidang. Maka dengan adanya sekolah ini tentunya ada yang memperhatikan golongan yang sering tertinggal ini. Saya yakin bahwa kedepannya masyarakat Indonesia, orang Batak akan semakin maju
memikirkan bahwa sebenarnya kita laki-laki dan perempuan adalah sama. Apalagi dalam menerima firman Tuhan dan melakukannya, dan bagaimana kita nanti dimintai tanggung jawab sama Tuhan. Oleh karena itu, kepada seluruh alumnus, jangan berhenti untuk memberitakan kabar baik. Jangan berhenti untuk memperhatikan ibu-ibu, remaja, dan anak-anak. Karena kalau tidak ada sekolah Bible Pro yang dulu, mungkin perempuan Batak yang sekarang juga masih susah untuk maju. Kemudian, kepada para alumnus, mari kita bekerja sama untuk memperhatikan apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan STB HKBP dan juga kemajuan pelayanan yang sekarang para alumnus berada. Kepada seluruh sivitas akademika STB HKBP, mari kita saling mendukung, saling membangun supaya visi kita ini tercapai, sama-sama menjalankan misi sehingga pelayanan di STB HKBP itu semakin berkembang, semakin bersinar dan tetap semangat. Nah, kepada para mahasiswa, jangan pernah menyesal menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Bible Pro, karena di dalamnya ada tanggung jawab, ada panggilan, dan di dalamnya juga ada suatu kerinduan untuk memajukan kaum perempuan. Yang di dalamnya juga terlibat remaja putri dan anak-anak. Yang terakhir sekali nih, yang terakhir adalah bahwa Sekolah Tinggi Bible Pro adalah sekolah yang ada di bawah HKBP. Kiranya seluruh jemaat HKBP mengirimkan putri-putri terbaiknya ke STB HKBP untuk belajar bermisi bagi perempuan, remaja, dan anak-anak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Ketua Sekolah Tinggi Bible Pro dan untuk Sekolah Tinggi Bible Pro juga. Untuk seluruh mahasiswa jangan lupa ditonton, ini sangat penting karena ini adalah ungkapan hati dari Ibu Ketua dan harapan dari Ibu Ketua Sekolah Tinggi Bible Pro. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikianlah bincang-bincang singkat di podcast HKBP. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tetap setia menantikan podcast-podcast yang terbaru dari Huria Kristen Batak Protestan. Shalom, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Shalom. Bye-bye.